Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius arti hadirmu. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Sagittarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, sebelum kita melihat arti hadir kamu lebih jauh, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu? Clarify, Meddling Angels, energi dari the truth, Crosswatcher, Sagittarius. Clarify, Meddling Angels, the truth, Crosswatcher, Sagittarius. Clarify, Meddling Angels, the truth, Crosswatcher, Sagittarius. Clarify, Meddling Angels, the truth, Cherry, Crosswatcher, Sagittarius. Meddling Angels, clarify the truth, Crosswatcher, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Mei 2023. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Thank you. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa share atau berbagi kabar baik denganmu. Dia kangen kali sama kamu. Oke. Kalian lagi silent treatment, lagi jaga jarak, masa jeda. Oke, dia pengen seperti biasa punya waktu untuk berbagi kabar sehari-hari yang dia jalani. Dan kedua dia, I'm not available. Bisa dia masih ingin sendiri, belum ingin kembali dengan kamu. Kalau kamu nungguin dia, oke. Mungkin ini kasih dia waktu ya untuk sendiri. Bisa juga dia sudah punya pengganti kamu. Atau memang tripartite relation, so dia tidak bisa bersama dengan kamu. Dia memilih seseorang yang lain. I'm not available. And yang ketiga, you speak to me through music. Oke. Kamu bicara denganku seperti musik. So far selama kalian bersama, kamu ngomong gak berhenti, mungkin complain again and again, again and again. So dia ngerasa bahwa itu sangat noisy ya, kayak bising, ribut begitu. Akhirnya mungkin ada tindakan dia yang buat chaos. Tapi omongan kamu ya, seperti musik. Mungkin kamu nyanyi lagu dangdut. Atau rock and roll. Nah itu. Dia ingat bagaimana saat kamu emosi. Ngomong gak berhenti, komplain. Or mungkin tentang nyanyian cinta. Dia ingat waktu kamu bermanja-manja dengan dia. Cara kamu bicara, oke? Kamu bicara seperti musik, tergantung musiknya. Bottom of the deck, I look for you everywhere. Oke, I see. Aku lihat kamu di mana-mana ada kamu. Wajah kamu selalu terbayang di mana-mana, dimanapun. Oke. I guess like itu kayak intuisi, ngasih koneksi. Kasih ingat bahwa kalian masih satu frekuensi, masih satu sinyal. So ngasih ingat bahwa hubungan ini mungkin sebenarnya bisa untuk diteruskan, you know. Clarify, Meddling Angels, Sagittarius arti hadir. Clarify, Meddling Angels, Sagittarius arti hadir. Oke. Di sini ada jumping card, 8 of Cups. Dia sudah tinggalin kamu. Dia ngerasa bahwa
kamu memaksa dia untuk keluar dari koneksi. Eight of Cups, you push me out from this connection. Oke? Terutama dengan Pisces. Sagittarius arti hadir, clarify, or bisa vice versa. Sagittarius arti hadir. Darling angels, clarify. Oh, so. Okay. Sagittarius, what's going on? Sagittarius arti hadir, clarify, please, clarify. Clarify, okay, please clarify. Oh, Sagittarius arti hadir, energi Mei 2023. Oh my God. Ada yang overthinking ya. Ups, aduh kepala kejedot. Inilah mata sudah minus. Udah parah minusnya. Kejedot lah. Oke. This is your jumping card. Kita lihat. Deck pertama energi kamu. So, Eight of Swords dia mungkin yang akhiri kamu mungkin yang akhiri hubungan. Baris pertama energi kamu ya. Kamu mungkin akhiri hubungan di sini. Oke. Mengakhiri hubungan, dia masih jebak situasi di mana hubungan itu berakhir. Dia masih di sana, kamu juga masih di sana. Saya belum melihat kamu keluar dari ingatan atau memori. Kamu masih stuck. Eight of Swords. Oke. Energi dari King of King, the Emperor energy, ego. Kamu ngerasa mungkin lebih baik putus. You know. Tapi bukan kamu yang putusin dia. But, kamu buat drama. So, kamu buat situasi manipulasi. Situasi termanipulasi oleh kamu. Gimana cara ngomongnya? Eight of Swords, the Emperor energy Aries di sini. Kamu buat drama dengan reaction dia akhirnya mengakhiri hubungan. Gimana coba? Ngerti nggak? This is about manipulation. Drama, tricky. Buat situasi agar dia mengakhiri hubungan. Itu caramu untuk kendalikan situasi di luar kendali kamu. Ini dia, the Emperor energy. Gimana dong? Mudah-mudahan paham ya. Oke? Jadi kamu buat drama. But you blame dia. Kamu buat drama seolah-olah hubungan itu terlihat panas. Diakhiri hubungan karena gak nyaman, tersudut. Tapi kamu nyalahin dia. That's about ego. Oh, I see. Okay? My way or highway. Energy, the Hermit energy, you know what, kayak ngerasa ingin sendiri, menarik diri, bersikap dingin dengan dia. Bisa kalian berbeda usia, terasa begitu sulit untuk terkoneksi, berusaha untuk berkontemplasi apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau tidak. But saya melihat kamu menarik diri dari koneksi kamu sama dia, atau kamu buat caranya gimana supaya kalian putus begitu. But bisa vice versa, terutama dengan Virgos, Bisa kamu ngerasa bahwa ini hubungan gak serve lagi untuk kamu perjuangkan. As you know, tanggal 21 kemarin, 21 April sampai 14 Mei, Mercury retrograde. So, itu menurut saya pribadi seperti seleksi alam atau karmic clearing, di mana the universe membuat siapapun yang punya unfinished business dibuat bergejolak, situasi yang gak nyaman,
dirasamu, situasimu on your side, and then seperti meledak roller coaster. Mungkin ada yang ngerasain kayak gitu, terutama tanggal 21. So kamu mesti ambil waktu untuk meditasi, karena itu penting banget. Kalau enggak, oke, kamu akan overthinking sampai tanggal 14, dan itu energi yang sangat meledak-ledak seperti roller coaster di dalam diri kamu. Oke? Walaupun kamu punya keinginan untuk berkontemplasi. See, this is about your ego. How you win your ego from anyone. Oke. Kamu sangat egois, menurut saya. But I don't know, the Hermit energy about positive way. You know, kayak kamu berusaha untuk menarik diri, lebih berkontemplasi. See? Tidak berusaha lagi menyalahkan dia. Oke. Deck kedua dia. Oke, the Hierophant, beberapa dealing dengan Taurus di sini. Taurus energi dari the star energy. Aquarius. So this is about major arcana. So ini mungkin akan berlanjut sampai akhir tahun, karena major arcana energinya menetap begitu, seperti the universe menahan situasi, like both of you still on destiny, masih dalam satu frekuensi, masih berjalan dalam satu takdir yang sama, kalian belum bisa berpisah, begitu. So ini kayak masalah itu akan berlarut-larut, belum selesai-selesai, stuck, nggak ada jalan keluar. Terutama kalau mau ingin pemulihan, begitu. But ada satu pilihan ketika kamu atau dia mau ambil free will atau kehendak bebas untuk cut off and then release and then move on and then let go. Even itu hanya fisik yang pergi, but the feeling masih berasa bahwa kalian sangat terkoneksi, unfinished business, you know. So dia merasa, terutama dengan Taurus di sini, dia merasa bahwa hubungan ini tentang pernikahan, berharap untuk memulihkan pernikahan kamu dan dia di sini. Kalau yang belum menikah, berharap untuk kalian bisa menikah. Oke. So, kalau kamu ngerasa bahwa Nona, gue itu, kenapa gue berusaha untuk menetapkan ego gue di atas segala-galanya ketika hubungan itu akhirnya berakhir? Karena selama ini gue udah berjuang. Dan dia nggak nyadar gitu. Dia nggak appreciation dengan bersama-sama berjuang, you know. Mungkin dulu kamu berjuang sangat sungguh-sungguh di koneksi kamu sama dia, you know. Ketika kalian tidak bersama lagi, dia berharap hubungan ini layak untuk dipulihkan kembali. Kalau yang belum menikah, mungkin dia berharap ini kalian bisa menikah. Kalau yang sudah menikah, dia berharap kalian bisa memulihkan hubungan bersama-sama di sini. So, oke. Terbalik, Ace of Wands. Terbalik. See? Jadi gimana dong? Itu Wands terbalik ini seperti actionless, effortless. Nggak ada tindakan. Tidak memotivasi diri, pesimis. Dia ngerasa bahwa oke, karena kamu menyalahkan dia. So dia ngerasa bahwa oke, benar, saya salah. But menurut saya ini hubungan dua-duanya salah. Oke? Karena ya ego di sini yang bergerak. The star energy seperti second chance atau kesempatan kembali. Pemulihan hubungan. But effortless. Dia nggak mau berjuang. Oke? Kenapa? Pesimis. Dia ngerasa bahwa I treat you weird. Oke? Aku treatment kamu unfair di sana. Aku buat kamu sakit. Apapun yang kamu salahkan ke dia, ada benar, ada yang mungkin terlalu berlebihan dari sisi kamu. Menyalahkan dia, itu dia maknai sebagai oke, ketika kalian berpisah, itu dia ngerasa bahwa oke, emang gue salah, emang gue treatment lo dengan cara yang buruk gitu. So weird di sana. Dia blaming dia punya diri sendiri. Merasa bahwa oke, gue salah. Dia seperti pesimis untuk oke, kalau gue harus kembali,
gue bakalan ditolak, gue bakalan dapat rejection dari Sagittarius. Jadi Leo Sagittarius terutama dengan sesama fire sign. So I wish I could share my good news with you. Oke. Dia berdoa, berharap ada miracle. Kenapa? Dia nggak mau berjuang. Dia tahu pasti ditolak, ini bakalan fail, bakalan rejection dari kamu. So dia berharap only pray, only believe, have faith for miracle. See? And then di sini I'm not available, like dia masih ingin sendiri memulihkan dirinya. Menurut saya dia tidak mencari pilihan lain, dia masih merasa bersalah dengan kamu, guilty. Ya, lebih kepada person wave, dia memenjarakan dirinya dengan rasa bersalah, terkurung di sana. Dan seperti tidak ada motivasi atau optimis untuk kembali ke kamu karena dia alam bawah sadarnya seperti merekam bahwa ya kamu akan gagal, dia akan menolak kamu, so negative thinking, pessimistic. And then speak to me through music, sih. Kamu yang sama ini mungkin support dia, but terakhir sebelum kamu berpisah, itu seperti musik yang sangat menyakitkan telinga, like rock and roll begitu, terlalu keras dengan complain again. I live for you everywhere. Dia nggak bisa denial bahwa dia mencintai kamu, sih. Only you in everywhere, on the view. Apapun yang dia lihat itu ada kamu di sana. Oh my God, dia cinta dengan kamu. I guess like ini bukan cinta yang seperti I love you, you love me, we are together. No, this is like with quality of love begitu. Seperti apa? Lebih memaknai cinta itu lebih dalam lagi versinya dia gitu. Akhirnya dia sadar bahwa cinta itu adalah bagaimana menghargai satu dengan yang lain, how treat good with a partner or each other begitu. See, how to be fair with each other begitu. Jadi dia ngerasa bahwa ini yang harus gue lakukan. Dia tahu letak salah dia. It's a bad. I guess it's a good for you karena akhirnya dia mengetahui bahwa semuanya memang salah dia menyadari itu dan dia ngerasa bahwa dia memang ya baru sebatas untuk merasa bahwa iya dia salah sih, kayak acceptance bahwa oke, ini salah gue gitu. But dalam proses pemulihan, I'm not available, dia masih pemulihan diri dia, merasa yakin bahwa oke, ini salah gue harus seperti apa, bagaimana, itu belum terpikirkan oleh dia. Dia masih terpenjara dengan rasa bersalah dia sama kamu. Okay? So biarin aja dia menikmati fase itu agar dia bisa menghargai orang lain lebih baik atau how treat someone better on the future, Kalau kamu tanya kapan dia akan kembali, tidak dalam waktu dekat, Percaya kalau memang dia milik kamu, pasti dia kembali. Dia juga berdoa di Hierophant energy, dia berdoa mengimani. Arti hadir kamu, Queen of Cups, I love you. No, ini dulu. The Wheel, you are both still on destiny together. Takdir kehidupan masih mencatat bahwa kalian harus bersama, masih bersama, tercatat ya. Mungkin nama kamu, nama dia berputar di siklus takdir, masih bersama, belum berpisah. Itu sebabnya dia merasa masih strong connection, but ya namanya orang rasa bersalah, masih pesimis, masih insecure dengan dirinya sendiri, terutama dengan action atau effort yang pernah terjadi on the past. So Queen of Cups, Queen of Swords, Queen of Cups, Queen of Swords. Saya ada 2 queen di sini. Dia mencintai kamu. 2 queen, I don't know. 2 of queen. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang masih bisa dia punya pasangan and then kamu tripartite relation. Bisa kamu dealing dengan single parents. So mantannya masih bolak-balik.
sama dia. Bisa Queen of Swords ini kayak, oke, memang punya pasangan. Oke, dan pasangannya menyuruh dia mengakhiri koneksi dia dengan kamu. Atau mungkin masih ada mantan. Bisa Queen of Swords ini mantan. Seseorang yang pernah bersama dengan legalitas bersama dengan dia, and status komitmen yang jelas. See, Swords melambangkan keadilan, legalitas, speak up the truth, Queen of Swords. Oke? Atau bisa saja kamu ingin minta legalitas pernikahan. Ya, dari kamu menyerang dia dengan complaining again and again, and then dia ngerasa, oh my God, this is about bad music. See, you speak to me through music. Dia ngerasa kayak, oh, ini ribut sekali ini si Sagittarius, terutama dengan Libra, Cancer, Taurus, Pisces, Scorpio. Queen of Cups, dia mencintai kamu, sangat baper di sini. Dia overthinking tentang kamu, terutama apa yang kamu ucapkan, apa yang selalu komplain. Itu dia ingat terus semua komplainan kamu. Kamu ngomong sama dia dengan mata melotot, like seorang lagi emosi, komplain ya, ngotot begitu. Dia masih ingat ekspresi kamu. Jadi kalau marah-marah ya, stay cool, stay charming. Jangan melotot-melotot ya, tunjuk-tunjuk, marah-marah tuh. Sampai muncrat, mudah-mudahan gak muncrat ya kalau lagi emosi, melotot, mata marah, hidungnya mekar, mulutnya monyong-monyong. Muncrat lagi, okay. You speak to me through music, Queen of Swords. Oh my God, Sagittarius. Be cool, get your inner peace again. Okay, jadi kalau marah tetap harus sadar bahwa you are charming, so stay with your positive vibes. So I know the wheel energy, the universe, seperti divine timing, seperti masa jeda menurut saya, karena kalian ribut terus. Kamu sangat berarti untuk dia, okay? Dia merasa beruntung kamu mencintai dia. Only you, maybe. Coba kamu rasa deh, dia itu mungkin gak pernah ketemu orang yang cinta banget sama dia seperti dia merasakan cinta dari kamu. Queen of Cups, the wheel energy. Ada seseorang yang ngerasa beruntung dapetin kamu karena merasakan cintamu. See? Komplainan kamu mungkin dia tahu bahwa kamu mencintai dia, and posesif di sana. Kamu gak akan komplain kalau kamu gak cinta sama dia. Sih, kalau kamu cinta sama dia, makanya kamu komplain. Okay? Lebih careful begitu, cuma ya namanya komplain, mana ada yang terdengar enak di telinga, Okay. So, ya, dia merasa beruntung, bisa merasakan cintamu dan mencintai kamu, bisa menemukanmu dari jutaan manusia yang ada di planet bumi ini. Okay? Arti hadirmu. Five of Pentacles, beberapa berbeda. Culture, education, religious, bisa beda perspektif. Ini lebih ke perspektif. Atau dua-duanya ini berbeda, berbenturan dengan ego. Jadi bertabrakan banget egonya. Keras ya dua-duanya. Five of Pentacles. So, hubungan dingin sekali atau rasa bahagia berbeda. Rasanya tanpa kamu itu sangat berbeda. Situasi apapun yang dijalani setelah tanpa kamu itu totally different. Queen of Wands di sini mencoba untuk mandiri, mencoba untuk independen, tidak merasakan apapun tentang kamu, tidak lagi scroll WhatsApp kamu atau whatever di mana kalian terkoneksi, tidak lagi. Berusaha untuk independen, tidak needy lagi dengan kamu, berusaha untuk melupakan, but it's so hard to forget you. Okay? And then Eight of Wands meledak-ledak, This is about Mercury retrograde. Okay, mungkin nanti suatu saat saya mau bikin video saat Mercury retrograde. Bagaimana rasanya menurut penglihatan saya, ya. Kalau reading dengan seseorang
kalau personal reading dengan seseorang saat Mercury retrograde dan ketika dia punya banyak unfinished business, rasanya kayak gimana akan saya ceritakan nanti. Mudah-mudahan saya punya waktu bikin video itu ya. Oke? So, Eight of Wands di sini tiba-tiba boom situation. Eight of Wands, it. See? Situasinya berputar lagi dan lagi. Destiny, the wheel energy. Eight of Wands. Ledak. Kamu ngerasa mungkin di Mei ya, karena Mercury retrograde berakhir di 14 Mei. So, rasanya seperti roller coaster, sedih, kangen sama dia juga begitu. Tiba-tiba kamu ingat dia, mau tidur muka dia. Yang tadinya kamu udah let go, berusaha independen di sini. Okay. But kamu ngerasa kayak, oh my God, kayak what I feel so burning me. Kayak kamu terbakar dengan getaran dalam diri kamu. Itulah Mercury retrograde. Siapa yang buat itu? The universe. Oke. Ada namanya masanya penciptamu. So I guess like it's a very sakral ya, untuk forbidden banget untuk namanya Mercury retrograde. Oke, kamu mesti tahu Jupiter kamu. Oke, ini energi kamu Sagittarius, connection, sih. Apa yang kamu rasain itu yang dia rasain. Rasa nggak enak ya, bergejolak. Kenapa? Unfinished business itu harus diselesaikan. Biasanya disadarkan oleh semesta bahwa you should finish about your unfinished business. Oke, itu kalau nggak tahan nggak bisa tidur, frustasi, ingat dia mulu. Coba grounding atau meditasi, oke? Atau kalau yang nggak bisa meditasi, kamu bisa berdoa, berpuasa, oke? I don't know, meditasi is the answer. Clarify, ini saran untuk Sagittarius, arti hadir. Saran untuk Sagittarius, arti hadir. Oke, 27 menit, Sagittarius, arti hadir. Emotional sensitivity, see? Honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. Okay? Ini, the will. The universe, you know, the universe selalu. Makanya jangan pernah keluar dari situasi minimalis unfinished business, you know. It's so very dangerous when Mercury retrograde. Kamu akan rasa seperti roller coaster dalam diri kamu. Bottom of the deck, base chakra. Choose only positive talk to describe your home's career and finance. As you word determine your outcome. Kalau kamu mau semuanya positif, maka semuanya positif yang ada di rumah kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu. Gunakan afirmasi positif, gunakan tindakan positif, maka hasilnya pasti positif. Oke? Clarify, my darling angels. Saran untuk Sagittarius. Clarify, my darling angels. Saran untuk Sagittarius. Arti hadir, Sagittarius. Saran. I finally found someone. Life path, perjalanan, destiny. Perjalanan hidup. Dari lahir sampai kita kembali pada pencipta kita, dilahirkan dimanapun, dimensi manapun. Banyak orang datang dan pergi dalam hidup kita, banyak harta materi, kemakmuran, kejayaan datang dan pergi dalam hidup kita. You know, begitu juga dia. The universe di sini seperti interruption, your connection and then distract situasi yang tadinya dingin seperti gunung es, the hermit energy, dibuat bergejolak di sana. Kalau yang nggak peka mungkin nggak berasa. Kalau yang peka berasa banget, sampai nggak bisa tidur. Bottom of the deck, soul child di sini. Jiwa anak-anak. Kamu punya terluka, inner child mau pernah terluka atau
ya banyak memori buruk sehingga kamu takut untuk memutuskan sesuatu. Bisa juga karena terlalu polos. Oke. Tuluslah seperti anak kecil, memaafkan. Memaafkan orang yang menyakiti kita emang gak mudah. Saya juga berjuang banget, itu paling sulit. Itu levelnya udah memang orang yang punya kesadaran yang paling tinggi ya. Perjuangannya tiada akhir itu untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Tapi ya, harus berlatih itu, gak bisa sebentar-sebentar. Kita harus berlatih itu dengan kesadaran kita maafkan orang yang menyakiti kita, karena memang gak mudah, gak pernah mudah. Oke, so berusaha tulus mencintai orang lain. Memang mudah ya ngomongnya, tapi itu emang itu yang harus dilakukan. Gimana dong supaya kamu bisa menemukan kembali dia, oke? Di dalam perjalananmu, energimu sendiri, the temperance energy, like strong connection, spiritual connection, bisa soulmate, bisa twin flame, dan takdir masih bersama. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.